Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semuanya taufik hidayah inayah, dibungkus dalam sebuah kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat sempat, sehingga kita semuanya masih bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi, sekaligus niatin dari rumah tolabul ilmi yang mudah-mudahan ilmu nanti yang sama-sama kita pelajari bisa menyelamatkan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Karena enggak sedikit banyak orang diambil nikmatnya sama Allah. Makanya selalu di mukadimah disampaikan nikmat iman, sehat walafiat. Kalau sekarang orang-orang yang sakit, pengen banget ngaji, pengen banget thalabul ilmi, nuntut ilmu, tapi Allah ambil nikmat sehatnya. Hanya bisa berbaring di rumah ataupun naudzubillah di rumah sakit. Lantas yang sehat gimana Ustadz? Nggak mau ngaji, maunya cuma sholat doang. Sholat utamakan, wajib. Nuntut ilmu pun juga wajib. Bolak-balik ngaji di mana-mana. Kalau kita mau betulin, mau punya sanad harus ngaji. Jangan pakai shot YouTube, jangan pakai shot TikTok. Nggak ada sanadnya fi imamuhus syaiton. Itu salah satu yang diambil nikmat sempatnya sama Allah. Jadi waktunya ngaji karena nggak sempat. Ya nggak sempatnya bermacam-macam. Ada yang karena ketiduran, ada yang karena memang masih malas, ada yang memang belum dibukakan hatinya oleh Allah. Makanya lantas kemarin di RT1 saya ngomong, kalau yang nggak mau ngaji, nggak mau kumpul sama alim ulama 40 hari hatinya kosa, keras. Lama-lama nggak mau ngaji jadi batu hatinya, bilangin gak susah. Ya timbang Ustadz mah ngomongin gitu. Penyesalan nanti di akhir, Pak. Kalau sudah nanti di alam barzah pun sudah ngerasain nanti. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan yang istiqomah, pengajian bulanan, pengajian 2 mingguan ataupun malam Jumat mingguan, kita minta kepada Allah ditanamkan istiqomah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada seluruh umatnya, kepada tabi'in tabi'in yang mudah-mudahan kelak mingguan baca maulid, 2 mingguan baca maulid, bulanan baca maulid, sebagai rasa bentuk syukur kita mahabbah cinta kepada baginda Rasul. Insyaallah di yaumil qiyamah, yaumil akhir, kita berhak diakui sebagai umat Rasul dan berdiri di belakang panji baginda Nabi besar Muhammad. Untuk apa? Mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para alim ulama, para guru, para orang tua wabil khusus yang selalu memimpin di kegiatan-kegiatan lingkungan, khususnya di Masjid Ar-Rahman ataupun di lingkungan perumahan Senopati. Ada Ustadz Supri, ada Aceng, ada Mbah Ma'ruf, orang tua kita Mbah Sujiono, orang tuanya Pak Fajar, seluruh Pak Dayat, semuanya yang hadir. Dan ada tamu juga ini dari RT 07. RT 07 alhamdulillah hadir itu Imam Musola sana, Ustadz Bonin namanya. Alhamdulillah bisa dikasih nikmat sempat untuk sama-sama belajar di Masjid Ar-Rahman.
dikasih nikmat sempat sampai sini. Kalau enggak ya udah. Tapi kadang orang nggak merasakan sebudut teuing wudhu mau ngaji mau kagak ya itu terserah. Saya bolak-balik selalu ngomong tugas saya atau kewajiban seorang ulama itu hanya mengajak, mengingatkan, selebihnya terserah. Kalau ulama sudah mengajak, mengingatkan, gugur kewajibannya. Tapi saya harap mudah-mudahan kalau kita sering kita ingatkan, kita ajak, mudah-mudahan warga perumahan Senopati khususnya bisa tersentuh hatinya, bisa menggerakkan badannya untuk selalu sholat. Kalau bisa sholat berjamaah, masih malu, yang penting sholat walaupun di rumah. Di masjid cuma baru bisa 1 waktu, ya nggak apa-apa, yang penting sholat 5 waktu. Gerakkan hatinya lagi, gerakkan jasadnya lagi. Mudah-mudahan harapannya juga bisa sama-sama bisa menuntut ilmu. Nabi seluruh jamaah, bil khusus umara, Bapak RT yang hadir, yang insya Allah sama-sama mengharap keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang masih punya hajat-hajat, niatin thalabul ilmi, karena salah satu fadilah nuntut ilmu juga bisa untuk menghilangkan penyakit. Fadilahnya orang sehat ataupun masih dikasih ujian sama Allah, niatin, saya niat dari rumah mau nuntut ilmu, mudah-mudahan Allah angkat wasilah ilmu saya, duduk saya di majelis ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih semrawut pikirannya karena banyak mikirin dunia, di sini kreditan motor, di tengah kreditan mobil, di samping kreditan panci, di belakang juga ada kreditan macem-macem. Kalau udah baca sholawat, apalagi mahalul qiyam, udah lupa semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah dimudahkan semuanya urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mudahkan Allah Subhanahu wa taala, baiklah, sesuai schedule atau jadwal hari ini sama-sama kita ngaji simaan, sama-sama baca Al-Quran. Kemarin sudah sampai Al-Zalzalah, sekarang berarti surat Al-Bayyinah. Tadi subuh dibacain sama imam Al-Bayyinah. Kita sama-sama sebelum baca surat Al-Bayyinah, sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Bukan mengajari, bukan yang sudah faham, yang mudah-mudahan sudah benar mahrojnya, tajwidnya, panjang pendeknya, ya alhamdulillah. Kalau yang kurang-kurang sedikit, nanti dengan kita sama-sama membaca, mudah-mudahan ada perbaikan. Kalau yang belum sama sekali ataupun banyak yang salah dengan kita membaca suratul Fatihah bareng-bareng, insya Allah lama-lama jadi benar. Karena baca Fatihah itu harus benar. Salah satu rukunnya sholat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Lanjut buka Al-Qur'annya, Pak. Al-Qur'annya surat Al-Bayyinah. Udah semua ya, Pak. Nanti biasa kayak tadi baca Fatihah saya baca, nanti Bapak ngikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitami wal musyrikin munfakin. Panjangan kayaknya, saya ulangi. Nafasnya udah tua-tua biasanya ngempos, Pak. Memang. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitami wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitami wal musyrikin. Kenapa saya kelihatannya min ahlil kayak jeda? Enggak masalah, yang penting jangan ngambil nafas. Kita satu ayat belum selesai, jadi kita harus mengulangi kalimat depannya. Tapi kalau mau ngambil mengulangi kalimat depannya, jangan yang nanti artinya jadi beda. Misalnya tadi sampai ahlil kitabi wal musyrikin, jangan nanti ngurangin artinya. Kita ngambilnya musyrikin, kita lengkapi kalimatnya. Jadi dari awal, dari depannya kita dari wal musyrikin. Wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Oke, nun sukun ketemu fa, ifa, yang dasar-dasar aja. Banyak juga kalau nggak dipraktekin buat apa. Yang penting kita tahu bila hunah, kita tahu ihfa, tahu idhar, idgham bihuna, tahu hunah, mad arid li sukun, praktekin. Ayat kedua. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ghamatan ketemu mem yaitu idgham bi gunnah. Fathatan lagi ketemu mem, makanya ada penahanan. Rasulum suhufam gitu. Ayat ketiga. Fiha kutubun qayyimah. Fiha. Oke, ayat keempat.
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين diulang kalimat bayinah diulang. Lanjut 5 8 ayat tapi panjang-panjang, Pak. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ha ya, ini kalimat selanjutnya ayat kelima. Hu ya, jangan hu, beda ha hu. Hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Hunafa ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جزاء جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. Banyak kunahnya, kasrotan ketemu ta'ifah lagi, nun sukun ketemu tak, memang agak ini nggak apa-apa. Min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu
Zalika liman khasyiya rabbah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita baca bareng-bareng. Takutnya ada yang benar nanti bisa ngulangi lagi. Kalau udah ngaji begini nanti lihat YouTube, kurang yakin lihat YouTube-nya aja. Nanti ketik DKM Ar-Rahman misalnya, lihat Al-Bayyinah. Bareng-bareng, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatun 'adnin tajri min tahtihal anhar tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, panjang ini, udah durasinya udah panjang nih, Pak. Udah setengah jam kali. Udah dikit dulu aja lah ini. Suratul Bayyinah madaniyah wahiyya samani ayah. Surat Al-Bayyinah itu termasuk golongan surat madaniyah yang terdiri dari 8 ayat, 94 kali kalimat, 399 huruf hijah. Iya, berarti ingat 8 ayat, terus 94 kalimat, 399 huruf hijah. Iya. Maknanya apa, yang artinya atau yang disebut surat lam yakunil boleh, Al-Bayyinah boleh, bahkan ada yang mengatakan surat Al-Munfakin ada. Tapi biasanya kalau orang tua-tua biasanya ngambilnya yang depannya. Surat apa? Al-Bayyinah. Al-Bayyinah apa? Lam yakunil, benar semua. Benar semua. Bayyinah artinya suatu yang nyata.
Kenapa Allah nurunkan Al-Quran surat Al-Bayyinah, yang artinya bahkan beberapa kalimatnya diulang. Al-Bayyinahnya diulang. Ayat 1 sama ayat 4. Suatu yang nyata karena lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi. Kalau saya tafsirin nggak bisa. Kalau asbabun nuzulnya insya Allah. Kalau saya bukan ahli tafsir. Kalau tafsir mimpi kali, iya kali. Mimpinya mimpi biasa. Tapi di sini diterangkan Allah, disampaikan Allah lewat firman-Nya dalam Al-Quran, karena pada waktu itu, pada suatu waktu orang-orang yang ahli kitab, dalam hal ini belum ada kitab Al-Quran karena masih proses, belum. Lam yakunil, ahli kitabnya yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Makanya dilanjutkan hatta ta'tiyahumul bayyinah, setelah Allah mengutus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebagai nabi yang terakhir. Nabi baru lahir, masih jauh Al-Quran. Itu sudah dikasih tahu, hai orang-orang yang ahli kitab Nasrani dan Yahudi. Yahudi Nasrani, pada suatu hari akan lahir Nabi akhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan membawa kitabnya, yaitu kitab suci Al-Quran. Tapi orang-orang ahli kitab ini ingkar, nggak percaya. Duh, udah siang. Kalau udah siang mas saya gelisahan sebenarnya. Iya. Yang penting tahu intinya dulu, nanti kita serempetin. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya. Yang penting pada intinya surat Al-Bayyinah itu kita sudah tahu golongan surat Madaniyah. Dan pada intinya juga orang-orang yang ahli kitab, orang-orang Nasrani, Yahudi itu ingkar kepada Allah karena nggak percaya ada utusan Nabi terakhir, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga tahu, oh ternyata terdiri dari 8 ayat, 94 kalimat, 399 huruf hijai. Iya, dah. Nanti kita lanjutin lagi. Kalau pengen detail ya ke rumah, bawa filter 2 bungkus, gula, teh, ribet, udah nggak usah. Di YouTube aja nggak apa-apa lihatnya. Bercanda, saya juga bercanda. Dan mudah-mudahan pertemuan kita insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengajak, Pak, yang ada rizki, ini udah bulan Zulqa'dah. Bentar lagi mau Zulhijjah. Itu saya mengajak atas nama pengurus takmir Masjid Ar-Rahman, yang memang ada rizki jangan sayang-sayang. Salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada rizki tabungan gak usah sayang, apalagi punya duit 10 juta disayang-sayang. Na'udzubillah min dzalik. Kalau nanti Allah sayang jangan protes, jangan protes. Kalau manusianya, hambanya sayang, Allah juga akan sayang. Ngapain udah gue kasih segitu? Semuanya kan atas apa? Izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau punya duit segerain, paling cuma 3,5 juta, 3 juta berapa? 3.700.000 punya tabungan 10 juta, bismillah. Saya niatin, saya pengen bakti sama orang tua, saya ngorbanin sepahalanya buat mengalir almarhum orang tua saya misalnya. Yang masih hidup nggak apa-apa dikorbanin orang tuanya. Mudah-mudahan wasilah korban saya, pahalanya saya alirkan buat orang tua saya. Gitu. Jadi nggak usah sayang-sayang sama duit.
punya duit 10 juta diawet-awet, giliran nanti dikasih sakit duitnya habis aja protes sama Allah. Allah aja nggak pernah protes, dikasih banyak kagak iling, kagak inget sama Allah. Korban. Makanya mumpung dikasih nikmat rizki yang luas, kalau sayang-sayang, kalau Allah nanti juga sayang, ya jangan nyalahin. Wah enak banget si A, ya enak. Makanya waktu itu juga saya menyampaikan di khutbah juga, bedanya duit banyak sama berkah, sama duit banyak kagak berkah. Banyak Pak, hidupnya gelisah, anaknya susah diatur, rumah tangganya kurang harmonis, ada aja itu. Jadi misalnya pun orang yang hidupnya sudah berkah, sudah mengeluarkan apa yang diperintah Allah, baginda Rasul, punya rizki, kita ungkapan rasa syukur. Kalau besok dikasih ujian, itu jangan protes juga, berarti Allah akan menaikkan derajat orang tersebut. Wah dikasih ujian, makanya orang dulu kalau dikasih ujian seneng Pak. Kalau dikasih ujian kan pada inget mulu sama Allah. Zikirnya yang tadinya sholatnya langsung assalamualaikum warahmatullah, biasanya nggak pernah zikiran, lama banget imamnya udah bubar, dia masih di masjid. Begitu kalau dikasih ujian. Coba kalau seneng boro-boro ingat kita yang berusaha menjadi hamba-hamba yang taat, ada rezeki lebih kita keluarkan. Kita keluarkan, yang kita potong hawa nafsu kita. Bukan yang kita potong itu korbannya gitu. Mau lagi nanya korban, nanti sono kolektifan sapi, mosok sapi ditaikin 7 orang lah. Sapi di akhirat nanti naik 7 orang, gimana caranya? Kalau ada yang misalnya masih ribet ketinggalan, gimana? Itu sapi gua udah jalan lah. Itu hanya sebagai gambaran. Orang yang amalannya baik, jembatan Shiratal Mustaqim mah enak, kilat seperti aja. Sampai udah cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya menghimbau dan mengajak kepada seluruh warga Perumahan Senopati juga yang ada duit, kita jangan sayang-sayang. Pahalanya bukan buat saya, dagingnya bukan buat saya. Bukan, yang mengelola duitnya juga bukan saya. Saya punya kewajiban hanya mengajak dan mengingatkan. Kurang lebih mohon maaf. Mohon maaf apabila banyak perkataan saya yang salah, apalagi menyinggung Ustadz terlalu ini, mohon maaf. Tapi memang kita mudah-mudahan kalau kita sering ingatkan, kita sering mengajak, insya Allah hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.